Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Hari ini kita mulai lagi pelajaran bahasa Arab untuk di pertemuan yang keempat kelas 1A dan 1B. Hari ini kita akan belajar tentang cara menulis huruf hijaiyah, cara menulis huruf Arab. Sebelumnya jangan lupa absen dulu ya di kelas online bahasa Arabnya. Dan yang tadi sudah ngaji dan sholat duha, silahkan bergabung dan simak pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak perhatikan beberapa kata yang nanti akan ada di sini, yang di atas dan yang di bawah. Perhatikan dulu yang di atas. Yang di atas bacaannya murid laki-laki. Murid laki-laki, dia ditulis dari sebelah kiri. Ini bahasa Indonesia, ditulis dari sebelah kiri, diawali dengan huruf M. Murid laki-laki. Diingat, dia diawali dari sebelah kiri. Lanjut yang di bawah, tilmidun, artinya sama, murid laki-laki juga. Tilmidun diawali dengan huruf ta, tapi dia dari sebelah kanan. Ya, jadi kesimpulannya adalah menulis bahasa Arab itu diawali dari sebelah kanan. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua adalah beberapa kata ada yang ditulis di atas garis dan ada sebagian hurufnya yang ditulis di bawah garis. Anak-anak bukunya ada garisnya kan? Buku tulis kalian ada garisnya seperti gambar ini. Ya, nanti huruf-huruf Arab tersebut ada yang ditulis di atas garis dan ada juga sebagian hurufnya yang ditulis di bawah garis. Perhatikan cara menulis huruf alif sampai huruf ya berikut ini. Menulis huruf alif, garis biasa dan letaknya di atas garis. Di atas garis buku tulisnya. Lalu huruf ba, titiknya di bawah garis dan lekukan ba-nya ada di atas garis. Begitu juga dengan huruf ta dan huruf sa. Ta dan sa semua bagian dari hurufnya ada di atas garis. Selanjutnya huruf ja. Perhatikan cara penulisan huruf ja. Buat dulu garis untuk di atas huruf ja, letaknya di atas garis pada buku, lalu setengah lingkaran ke bawah. Jadi lingkaran yang ke bawahnya ini ada letaknya di bawah garis. Jangan lupa kasih titik. Selanjutnya ada huruf H dan huruf H. Cara penulisannya sama seperti huruf ja, garisnya ada di atas garis, sementara setengah lingkarannya ada di bawah garis bukunya. Huruf H ada titik di atas garisnya. Selanjutnya ada huruf da dan huruf za. Semua bagian dari hurufnya ada di atas garis. Selanjutnya huruf ro dan huruf za. Bedakan cara bacanya antara za dan za. Huruf ro dan huruf za, sebagian hurufnya ada di atas garis, sebagiannya lagi ada di bawah garis. Selanjutnya ada huruf, lupa lagi huruf apa ya? Huruf sa. Huruf sa, perhatikan geriginya, gelombangnya ini ada 3 gelombang, 1, 2, 3, semuanya di atas garis. Kemudian buat gelombang yang lebih besar ada di bawah garis, atau ekornya di bawah garis. Huruf sa sama seperti huruf sya, yang membedakan titik 3 di atas. Perhatikan 3 gerigi di atas ini dia letaknya di atas garis, sementara yang ekornya ini ada di bawah garis. Selanjutnya huruf so. Nah, yang bulatan oval ini dia ada di atas garis, sementara ekornya yang seperti huruf sa dan sya ada di bawah garis. So sama penulisannya dengan do, hanya dibedakan dengan titik. Selanjutnya huruf to. Huruf to bulatannya sama seperti kita menulis huruf so dan huruf do. Bulatannya sama, tapi dia tanpa ekor, hanya garis dari atas ke bawah, jangan sampai di bawah garis. Ini huruf to. Selanjutnya huruf zo. Sama dia,
semuanya to dan zo letak hurufnya ada di atas garis bukunya. Selanjutnya huruf A. Huruf A itu seperti 3 terbalik. Di atasnya lingkarannya agak kecil, kemudian di bawah lingkarannya lebih besar dari yang di atas. Lingkaran kecil yang di atas letaknya dia di atas garis, sementara yang di bawah, lingkaran besar yang di bawah letaknya di bawah garis bukunya. Begitu juga dengan huruf wo. A, wo, diberi titik untuk go. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa, ya, seperti menulis huruf ba, tapi di sebelah kanan ada bulatannya dan diberi titik di atas, dan semua bagian dari hurufnya ada di atas garis. Sama juga dengan huruf ko. Huruf ko hampir sama penulisannya dengan fa, hanya saja dia lebih pendek dan titik di atasnya ada 2. Lanjut, huruf K. Ini yang paling gampang. Tinggal membuat seperti L besar terbalik dan lebih panjang, lalu dibuat nah. Semua bagian hurufnya ada di atas garis. Selanjutnya huruf la, huruf lam. Perhatikan huruf lam, garis, kemudian buat lekukan dari arah kanan ke kiri, dan lekukannya yang di bagian bawah itu letaknya ada di bawah garis. Sedikit aja, di bawah garisnya, tidak terlalu jauh seperti huruf A, go, ro, dan yang lainnya. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim ada 2 jenis, ada yang menulis seperti ini, ada juga yang menulis seperti ini. Jadi setiap kepalanya, mim yang bulat ataupun mim yang setengah bulatan, itu letaknya dia di atas garis untuk kepalanya ini. Tapi bagian bawahnya, yang ekornya ini, dia letaknya di bawah garis. Selanjutnya huruf nun. Nah, ini yang sering salah. Biasanya huruf nun orang-orang menulis seperti ini. Semua bagiannya di atas garis, tapi sebenarnya ini salah. Nun itu hanya di bagian atasnya yang di atas garis. Sedikit aja di atas garis dan sisanya dia di bawah garis. Nun. Selanjutnya huruf waw. Ini yang paling gampang. Dia kepalanya di atas garis, kemudian ekornya di bawah garis. Hanya bulatan ini yang di atas garis. Jadi nanti kalau ada yang menulis waw seperti ini, salah. Ataupun yang semua-semuanya di bawah garis, ini juga salah. Yang benar seperti ini. Selanjutnya huruf ha. Ha besar. Semua bagian hurufnya ada di atas garis. Cara menulisnya, dari atas, buat lingkaran ke arah kiri, ke atas lagi, baru belokan. Nah, seperti menulis huruf Q, tapi dia terbalik arah ekornya. Huruf hamzah. Huruf hamzah ini seperti pada saat kita menulis di atas alif dan di dalam huruf K. Ini, hamzah. Selanjutnya huruf ya, terakhir. Huruf ya, perhatikan. Nah, yang lekukan kecil di atas seperti huruf hamzah, ini dia letaknya di atas garis. Dan yang badannya letaknya di bawah garis. Jadi kalau misalnya ada yang menulis huruf ya seperti ini, misalnya ini garis di buku, kemudian menulis ya seperti ini salah. Dia kepalanya harus di atas garis dan sisa badannya ada di bawah garis. Nah, selanjutnya ini ada beberapa huruf yang berubah jika huruf itu terletak di tengah-tengah kata. Seperti huruf ja, huruf h, dan huruf ho. Ini ja, ha, ho, jika dia berdiri sendiri, dia tulisannya seperti ini. Tapi kalau dia ada di tengah kata, maka ja akan berubah menjadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan ha dan ho. Jika dia ada di tengah kata, maka dia semuanya anggota hurufnya ada di atas garis. Ini untuk ja, ha, dan ho. Selanjutnya menulis huruf sa dan sya. Huruf sa dan sya, jika dia terletak di tengah-tengah kata, maka ekornya ini akan hilang. Jadi dia jadi seperti ini. Sa dan sya. Nah, tinggal gerigi, enggak ada titiknya nih. Tinggal geriginya aja yang di bagian atas, ekornya enggak ada. Untuk sa dan sya. Selanjutnya ada huruf so dan huruf do. Huruf so dan do
aturannya sama seperti sa dan sya. Jika dia ada di tengah-tengah kata, maka ekornya yang di bawah ini akan hilang, tinggal oval yang di atasnya. Jadi dia akan seperti ini, so dan do. Perhatikan yang membedakan so dan do dengan sa dan sya, ini dia hanya garisnya 3, gerigi 3-nya tadi, dan tanpa ada lekukan lagi di sebelahnya. Jadi ini tidak boleh ada lekukan lagi, tidak boleh ada yang menonjol lagi. Beda dengan so dan do, harus ada yang menonjol di sini untuk membedakan kalau satu huruf itu bagiannya. Jadi ini bagian so dan ini bagian do. Selanjutnya ada huruf a dan huruf go. Bagian bawahnya juga akan hilang jika mereka ada di tengah-tengah kata. A akan berubah menjadi seperti ini, dan go juga akan seperti ini. Nah, yang di bagian bawahnya dia hilang. Selanjutnya ada huruf K. K seperti ini jika dia sendiri, tapi kalau K ini ada di tengah-tengah kata, maka akan berubah menjadi, nah begini dia. Ini K ini kalau dia ada di tengah-tengah kata. Perubahannya banyak ini. Selanjutnya huruf mim. Ada mim yang begini dan ada mim yang begini. Huruf ma. Ma ini kalau dia ada di tengah kata, ekornya akan hilang di bagian bawahnya. Jadi dia jadi seperti ini. Nah, mim. Begini dia. Selanjutnya huruf la. Tadi sudah dijelaskan. Sedikit lekukannya ada di bawah garis, tapi kalau dia ada di tengah-tengah kata, maka la itu semuanya bagiannya ada di atas garis dan tidak ada yang di bawah garis. Selanjutnya huruf H besar. Perhatikan, H besar semuanya di atas garis, tapi kalau dia letaknya ada di tengah kata, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dibagi dua badannya, ada yang di bawah garis dan ada yang di atas garis. Selanjutnya huruf ya. Terakhir, huruf ya tadi begini kalau dia sendiri. Kepalanya ini dia di atas dan badannya dia di bawah. Tapi kalau dia di tengah garis, di tengah kata, maka dia berubah menjadi seperti ini aja. Nah, gampang kan? Selanjutnya, ada beberapa huruf yang jika letaknya di akhir kata, dia juga akan berubah. Seperti huruf A, huruf Go, dan huruf H besar. Jika dia letaknya di akhir kata, maka A akan berubah menjadi seperti ini. Tetap ada ekornya, tapi di kepalanya dia menjadi kayak seperti segitiga terbalik. Begitu juga dengan huruf Go. Kalau huruf H, jika dia ada di akhir kata, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, huruf H seperti di kata Allahu, ini dia dari huruf H besar. Selanjutnya, ada juga beberapa huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lainnya, hanya ada bisa di akhir. Seperti huruf da, huruf za, huruf ro, dan huruf za. Juga ada huruf waw. Ini huruf-huruf yang tidak bisa disambung di akhirnya. Satu lagi, huruf alif. Huruf alif. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan bagaimana cara menulis huruf Arab dengan baik dan benar. Yang pertama harus diingat, 1. Menulis dari sebelah kanan. Kedua, ada beberapa huruf yang letaknya di atas garis sebagian dan di bawah garis sebagian, seperti huruf ya, itu dia. Selanjutnya yang ketiga, ada beberapa huruf yang berubah tulisannya jika hurufnya ada di tengah-tengah kata, seperti huruf ini. Dan yang keempat, ada beberapa huruf yang berubah di akhir jika letak huruf tersebut ada di akhir kata, seperti huruf yang ini. Ya, silahkan diulang-ulang lagi video cara belajarnya, cara menulisnya, supaya anak-anak lebih paham dan lebih bisa lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.